هدى للناس ورحمة للعالمين وجعلها لنا صراطا مستقيما يهدي بنا إلى سعادة الدارين. وشكر لله وشكر له أن هدانا للإسلام وفضلنا على العالمين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الخاشعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الحافظين لحدودك يا ربنا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita awali khutbah pada Jumat yang mulia ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita sudah berfikir dengan keras tentang bagaimana caranya kita memperoleh keselamatan dalam hidup ini? Kemudian kita renungi dan kita resapi, sehingga pertanyaan itulah yang menjadi pusat perhatian dan pikiran kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan, saking dalamnya beliau memikirkan tentang keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, sampai-sampai Utsman tidak menyadari bahwa Umar bin Khattab telah lewat di hadapannya dan mengucapkan salam kepadanya. Perihal ini kemudian ditanyakan oleh Abu Bakar kepada Utsman. Maka Utsman menyatakan, "Wallah, demi Allah, aku tidak mengetahui kedatangan engkau wahai Umar, dan tidak pula mengetahui bahwa Umar telah mengucapkan salam kepadaku." Maka Abu Bakar kemudian bertanya kepada Utsman, di mana sebelumnya Umar mengadu kepada Abu Bakar. Kalau begitu, tentu ada perkara yang engkau pikirkan wahai Utsman. Apakah gerangan itu? Maka Utsman kemudian menjawab, tentang keselamatan urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita. Tapi ketika beliau hidup, aku belum menanyakan kepada Rasulullah bagaimana cara agar kita bisa selamat dalam hidup ini. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya ketika Rasulullah masih hidup, aku pernah menanyakan itu kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qabila minni al-kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah." Siapa saja, kata Rasul, yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku
maka dia pasti akan selamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikanlah kisah yang baru saja kita sampaikan. Tengoklah bagaimana keselamatan hidup di dunia dan di akhirat menjadi pusat perhatian dari hamba-hamba Allah yang mulia. Lihatlah sahabat Utsman bin Affan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, masuk dalam 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasul dengan surga. Meskipun begitu, tapi masih memikirkan tentang keselamatan hidupnya. Lalu marilah pertanyaan itu kita tujukan kepada diri kita masing-masing. Kita yang belum ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita berpikir dengan serius bagaimanakah caranya kita bisa selamat dari segala macam keburukan ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yang hadir pada saat ini sudah mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya demi keselamatan kehidupan kita nanti di akhirat? Maka inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Di antaranya termaktub dalam surat Maryam ayat yang ke-71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh kata Allah, setiap kamu itu, masing-masing dirimu itu akan menjumpai neraka. Kalian semua kata Allah akan mendatangi neraka, dan itu adalah kepastian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kemudian seorang ulama salaf, Abdullah bin Rawahah, menangis. Tahukah kita ma'asyiral muslimin apa yang membuat beliau menangis ketika mendengarkan ayat ini? Beliau sampaikan, telah datang kepastian kepada diriku bahwa aku dinyatakan oleh Allah akan mendatangi neraka, tapi tidak ada kepastian dari Allah bahwa aku akan selamat dari neraka tersebut. Beliau pun menangis. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sudah menjadi barang yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara agar kita selamat di dalam kehidupan ini. Maka kalau kita tengok, dikumpulkan semua dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, di antara nasihat para ulama untuk mencapai jalan keselamatan yang pertama adalah jalan keselamatan yang tidak akan ada jalan keselamatan kecuali ini, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita sampaikan, apa yang dicemaskan oleh Utsman bin Affan tentang jalan keselamatan di kehidupan dunia dan di akhirat. Nabi SAW menyatakan, man qabila, siapa yang menerima al-kalimat allati aradtu ala ammi, yang pernah aku tawarkan kepada pamanku Abu Talib. Pernah aku tawarkan, ya amma, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu nanti aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah. Yang kita tahu, faradda alayya, justru ditolak kalimat itu oleh pamanku sendiri. Tapi siapa yang menerimanya, kata Rasul, fahiyalahu najah, maka dia pasti akan selamat. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Seorang nanti di akhirat dibentangkan baginya lembaran sebanyak 99 lembaran yang semua berisikan catatan dosanya. Yang satu lembar kalau dibentangkan, kata Nabi, sejauh mata memandang. Allah pun bertanya kepadanya, apakah engkau mengingkari apa yang telah engkau lakukan dalam catatan ini? Maka dia pun menjawab, tidak ya Allah. Apakah malaikatku yang mencatat amalmu menzalimimu? Maka dia pun menjawab, tidak ya Allah. Apakah engkau punya alasan? Apakah engkau punya kebaikan? Dia pun menjawab, tidak ya Allah. Tapi ada satu amalan engkau yang telah tercatat, dan engkau pada hari ini tidak dizalimi sedikit. Maka dikeluarkan satu lembaran yang berisikan kalimat la ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Dia pun berkata, ya Allah, bagaimana mungkin satu lembaran ini akan mengalahkan 99 lembaran amalan dosaku? Maka Allah nyatakan, engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Ketika ditimbang ma'asyiral muslimin, satu lembaran yang berisi kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah lebih berat dibandingkan 99 lembaran yang berisikan catatan dosa tadi. Maka inilah kalimat tauhid. Siapapun di antara kita di akhirat nanti yang membawa kalimat tauhid, pasti dia akan berjaya, pasti dia akan selamat. Dan sebaliknya, siapapun yang meninggal dunia dikumpulkan oleh Allah, tidak dibawanya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pastilah dia celaka. Tertutup baginya pintu ampunan Allah Ta'ala. Inilah yang diabadikan oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima baginya nanti di akhirat, dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Adapun jalan keselamatan setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di dalam tauhid adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Allah sampaikan, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun di antara kita yang menyelisihi sunnah Nabi. Allah abadikan dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah kamu, kata Allah, bahwa engkau menyelisihi perihal yang telah ditetapkan oleh Nabimu Rasulullah. Kalau engkau tidak berhati-hati, maka akan ditimpakan kepadamu cobaan, atau engkau akan ditimpakan kepadamu azab yang pedih. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik, as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai kapal Nabi Nuh alaihi salam. Faman raqiba fiha naja wa man tarakaha gharik. Ingat ma'asyiral muslimin, di zaman Nabi Nuh alaihi salam gelombang yang begitu tinggi. Siapa yang naik ke atas kapal Nabi Nuh maka dia akan selamat. Sama begitu, siapa yang berpegang dengan sunnah Nabi dalam hiruk pikuk zaman, bagai fitnah-fitnah zaman dalam kehidupan ini, maka dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak mau hidup dalam sunnah Nabi ghairik, maka dia akan tenggelam layaknya umat yang tidak mau menaiki kapal dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir, bagaimana jalan mencapai keselamatan adalah meminta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ma'asyiral muslimin, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar kita diselamatkan dalam hidup ini. Mintalah kepada Allah agar kita ditetapkan dalam keimanan. Sebagaimana seorang kibar tabi'in yang bernama Syahar pernah bertanya kepada ibunda kita Ummu Salamah tentang doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Wahai Ummu Salamah, beritahukan kepadaku apa doa yang sering kali diucapkan oleh Nabi di dalam rumahnya. Maka dijawab oleh Ummu Salamah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sesungguhnya doa yang paling banyak diutarakan oleh Nabi, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Kalau Nabi meminta kepada Allah, bagaimana mungkin kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sampaikanlah ma'asyiral muslimin, perbanyaklah doa di ayat di awal khutbah tadi. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau cabut hidayah di dalam hati kami ini ya Allah,
Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah, dan senantiasa berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi. Teruslah berdoa ma'asyiral muslimin sampai kedua telapak kaki kita mengucapkan nanti alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sampai di dalam sorga kita mengucapkan segala puji hanya bagi Allah yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ke surga ini. Dan sesungguhnya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tidaklah ada kami ini diberikan hidayah keselamatan kecuali hanya Allah yang memberikan keselamatan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innahu man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim ajalana wa a'malana bihusnil khatimah biqauli la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.